Ini di semester 2 agak beda. Proyek arsitektur terdiri dari gitu ya, arsitek, karena anak semester 2 kan Pak ya, pengen ini. Kedua bos, wah, ini, bosnya gambarnya ini. Ketiga kontraktor, gambarnya ndak usah nerangkan, kontraktor itu yang melaksanakan ini ya, ndak berhenti-berhenti dia. Ini hubungannya apa? Membuat rancangan, ini membuat penawaran, ini membuat pengawasan. Ini punya tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawabnya apa? Etika dan keahlian. Ini ini secara formal, ini faktual. Sekarang bagi grup 3-3. Sekarang saudara grup A membahas ini, bukunya ini. Grup B membahas ini, bukunya ini. Semua saya bagi habis, minggu depan presentasi. Saya duduk. Loh, itu enaknya dosen. 4 juta ya. 4 juta. Separuh duduk kan lumayan ya, jadi 4 juta. Kalau berdiri terus 8 juta itu ya. Jadi ini peta untuk semester 2 agak berbeda dengan peta yang di semester 4. Jadi saya membuat peta ini supaya lebih mudah mahasiswa. Oh, bicara ini ya rancangan itu, bukunya apa, bicara arsitek apa tugas-tugasnya dan sebagainya. Oke. Nah, ini pertanyaan. Setiap mahasiswa wajib menuliskan 2 pertanyaan yang terkait materi ini. Wajib dan tanpa nama. Kalau mahasiswa saya dapat 50 Pak, mahasiswanya berapa pertanyaan saya dapat Pak? 100 pertanyaan. Bapak Ibu nanti kalau kuliah berapa pertanyaan selama 1 semester? Ada 10 maksimum ya. Saya belum mulai minggu pertama dapat 100 pertanyaan. Nah kalau mahasiswa saya 100, 200 pertanyaan. Pernah ada enggak kuliah yang dapat pertanyaan 200? Tidak pernah ada. Ya ini ada. Dan saya pertanyaan itu saya tulis begini. Ini malamnya saya tulis pertanyaan itu. Anak saya waktu itu masih SMU, uang saku tambah mau enggak? Baca pertanyaan ini saya ketik per lembar 200 300 ya sudah. Nah, ketik ini pertanyaan yang kira-kira sama. Anak saya bilang, pertanyaan apa Pak? Mahasiswa masa tanya begini? Kamu jangan sombong ya, gitu ya. Pertanyaan ditulis, Bapak Ibu boleh cek pertanyaan nomor 14-15. Apa bunyinya? Penerapan kuliah ini untuk kehidupan, kira-kira apa? Gitu ya. Metode perancangan dapat digunakan dalam kehidupan itu apa? Coba, ada enggak mahasiswa berani bertanya di depan kelas, Pak, mata kuliah Bapak untuk apa ya Pak? Enggak ada yang berani Pak. Tetapi dalam pertanyaan ini ada, waduh saya kaget betul ini. Dan saya kumpulkan dosennya, semua harus menjawab. Kalau jawaban itu salah, maka habislah mata kuliah ini. Saya terangkan, saudara, apa saja dalam kehidupan mesti menyangkut desain. Saya mau menikah, oh desain. Ini kapan ininya, saya mau pergi ke luar negeri, ada desainnya. Saya mau apa lagi, sekolah, ada desainnya. Akan membuat ini, ada desainnya. Jadi sebetulnya semua kehidupan ada kehidupan. Wah, habis penjelasannya bagus, maka running well. Tapi kalau dosennya, saya sendiri tidak ngerti untuk apa ya ini. Ya kalau dosennya aja tidak ngerti ya, lantas apa ya ini? Ini tantangan bagi yang matematik. Yang tadi, kalau saya tanya, Bu, pelajaran ini diferensial integral ini untuk apa? Jurusan mesin. Itu tanya mesin ya sana. Loh, nggak bisa begitu. Ya. Nah, inilah bahan diskusi dan kuliah saya, Pak. Saya klik, oke. Hari ini kita mau bahas apa? Maka mahasiswanya, Pak, nomor 2 ini penting, Pak. Oh, berarti dia yang tanya. Tadi kan tanpa nama ya. Oh ya, oke, nomor 2. Tapi nomor 7 juga penting Pak. Oke. Terus saya kumpulkan, oke, stop ya. Kita bicara nomor ini, nomor ini, nomor ini. Oke, mari kita bahas. Teori yang dipakai, klik ini. Nah gitu Pak. Jadi ini materi yang kita mau bahas bersama. Mengapa begitu? Dia pengen jawaban dari yang dia tanyakan. Bukan nol, datang terus, ini apa tuh? Dosen ini ngapain? Enggak Pak. Dia sudah pengen jawaban, maka dia memilih apa yang harus dijawab ya Pak. Nah, saya angket
saya berani minggu pertama. Karena ini, mahasiswa itu kita tidak pernah tahu apa maksudnya sekolah, ya. Coba, apa yang saudara benci dan apa usulan harapan saudara terhadap kuliah ini? Tidak boleh nama. Saya berani untuk ini. Dan apa hasilnya? Ini, Pak. Nah ini, Pak. Waktu saya sajikan, saya dalam forum dosen filsafat seluruh Indonesia, ya, sepuh-sepuh gitu. Terus dia tanya, Mas Hendro, ini kapan dilakukan? Oh, 10 tahun lalu, Pak. Loh, 5 tahun lalu saya juga membuat angket mirip. Hasilnya hampir sama. Jadi mahasiswa memang nggak seneng ini. Dosen merokok, nggak seneng sudah. Ya, dari kami ada yang merokok. Jangan harap dapat A, ya itu, ya. Sudah merokok, ya nggak dapat A, jadi waduh sudah dibenci ini, ya. Sulit masuk surga itu, ya. Biasanya stroke yang begini ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang dikendaki mahasiswa? Apa harapannya? Lihat ini, Pak. Mengajar dalam bahasa Inggris. Kuliah singkat padat jelas. Kalau di PTS kan harus berlama-lama supaya sesuai dengan jam, ya, biasanya, ya, karena jam itu HR gitu. Tapi ini malah minta singkat dan jelas. Ini yang dalam bahasa Inggris. Ada mahasiswa semester 2 yang saya ajar, perempuan, dia bilang, Pak, saya boleh presentasi dalam bahasa Inggris? Oh, silakan gitu, ya. Terus dia datang, oke, my friend, I love you. Yang lain, oh, I love you, I love you, I hate you. I hate you too. Wah, rame sekali. Terus yang terlambat di luar sampai tadi ada apa? Kok rame-rame? Oh, rugi kamu, rugi. Ya, kita senang ini. Dan presentasinya apa, Pak? Presentasi mereka foto orang-orang itu, terus keluar itu, gitu ya. Jadi biarkan. Jadi beri ekspresif untuk itu. Nah, jadi ini yang saya coba untuk betul-betul saya coba turuti apa yang dia mau. Studi kasus, waduh, saya mesti ajar itu gitu ya. Ini pengambilan tugas dengan komentar, saya tulis itu ya. Kelompok ini tanggung jawab, benar saya lakukan, benar ini. Dosen menilai hasil usaha, effortnya bagaimana, bukan hanya hasil akhir. Ini terus kita hapus ya. Dosen mengajar dengan harapan ini. Oke, saudara, apa yang tidak paham untuk ini? Coba boleh saja mengutarakan apa gitu ya. Oke. Nah, kalau presentasi tugas dulunya pakai overhead proyektor, tapi karena berwarna lebih mahal, terus saya bilang untuk ganti LCD. Nah, didiskusikan, dikoreksi, dikomentari kelemahan kelebihan, langsung diperbaiki, dikumpulkan 1 minggu setelah penyajian. Ya itu yang saya lakukan. Saudara keliru ini semua lakukan. Oke. Ini ujiannya, Pak. Dulu masih ada ujian, tapi take home exam ya. Jadi begini, nomor 1. Topik pembahasan dipilih sendiri, ditulis dalam paper 35 halaman di rumah, dikumpulkan saat ujian. Loh, kan berarti betul sudah. Pasti betulnya ini. Mahasiswa datang, nomor 1 Pak, betul. Gitu dia bilang, ya memang betul, orang dia nulis sendiri di rumah. Tadi kan ABC. Nah, kalau dia nomor 1A, maka nomor 2 dan nomor 3 harus B dan C. Kalau nomor 1C, maka nomor 2 dan 3 harus A dan B. Jadi ini sudah janjian. Oke, dikumpulkan saat ujian 35 halaman. Tetapi saya tulis, apa isinya 35 halaman? 1, harus ada isu yang dibahas. 2, teori untuk membahas. 3, contoh penerapan. 4, analisis. 5, kesimpulan. 35 halaman. Apa yang terjadi, Pak? Lebih dari 6, Pak. 10 halaman bagus-bagus gitu. Nah, itu saya tidak perlu periksa lagi, pasti betulnya nih. Saya percaya pada dia. Tapi nomor 2, coba mari kita lihat. Pokok bahasan harus berbeda dengan nomor 1. Tadi ABC. Soal dibuat sendiri oleh mahasiswa di rumah.
jawaban ditulis saat ujian secara close book. Nah, jadi ini saya umumkan sejak awal kuliah, tengah semester, akhir semester saya sudah tulis. Saudara boleh membuat soal hari ini, mulai pertama. Saudara buat jawabnya, boleh. Nah, ini saya tulis. Begitu saudara masukkan tugas 1, saya kasih kertas kosong, sudah saya tanda tangani. Tulis pertanyaannya dan jawabnya, tetapi close book. Nah, dia kan hafal Pak, jawabannya. Nah, tetapi ada guide-nya. Tingkat kesulitan dan nilai. Maksud bunyi pertanyaan dan nilai. Kalau pertanyaannya bunyinya ini, sebutkan definisi tentang nilaimu D. Lah kok enak ya. Tapi kalau dia sebut terangkan dan jelaskan uraian, nilainya C. Kalau dia sebutkan jelaskan dan beri contoh penerapan, nilaimu B. Nah, grid Anderson tadi saya pakai. Dan ini adalah level tugasnya. Jadi kalau dia mengerjakan tugas dengan baik, dia membuat pertanyaan tentang ini, pasti dia bisa. Pasti. Maka saya katakan you minimum dapat B selama mengerjakan tugas dengan betul. Bagaimana yang dapat A? Saya tulis begini, jelaskan dan bandingkan dua prinsip dan contohnya. Artinya dia belajar punya teman. Orang yang belajar lebih dari tugasnya layak dapat A. Saya beri ini, saya tulis bila menuliskan teori